Hari ini dua poros besar mendeklarasikan koalisi mereka di dua tempat berbeda. Poros PDIP mendeklarasikan koalisinya dengan Nasdem dan PKB di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sementara poros Gerindra mendeklarasikan koalisinya bersama PAN dalam Rakernas PAN di kantor DPP PAN termasuk pencawapresan Hatta Rajasa. Selain partai Nasdem dan PKB, Partai Golkar juga memberi sinyal kuat akan merapat. Akan tetapi Golkar masih harus menetapkan sikap koalisinya di dalam rapat pimpinan nasional yang rencananya akan digelar akhir pekan ini. Seperti apa serunya perseteruan dua poros di Pilpres 2014 ini? Mampukah kedua poros itu memenuhi keinginan rakyat? Membahas hal itu kita akan berbincang dengan Viva Yoga, tim pemenangan Prabowo Hatta, dan Sirajuddin Abbas, peneliti senior dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Dan sementara itu di line telepon kita juga tersambung dengan Eva Kusuma Sundari, anggota tim pakar Seknas Jokowi. Saya ke Mas Sirajuddin dulu. Mas, ini kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, apakah nampaknya memang dua poros ini yang akan berada di Pilpres 2014 nanti? Atau sebetulnya masih ada peluang poros ketiga? Saya kira ada tiga peristiwa sangat penting hari ini bersamaan, saya kira, di Lenteng Agung, terus di Simatupang, di Simatupang, lalu satu lagi di Istana. Pertemuan Pak Ical dengan SBY. Pak Ical dan SBY. Jadi nampaknya Golkar masih apa ya, masih agak mengambang begitu ya? Masih ada ruang negosiasi dan masih ada ruang manuver. Kunjungan mendadak kemarin dengan Jokowi di Pasar Gembrong, saya kira masih menegaskan satu kemungkinan koalisi. Meskipun pernyataannya cukup jelas itu bahwa akan mendukung Jokowi pada saat itu. Tapi tidak membawa sesuatu yang baru juga, karena sebelumnya Pak Ical sudah mengatakan akan berkoalisi dengan PDIP jika menang di parlemen koalisinya. Tetapi yang hari ini ketemu, saya kira juga memberi warning untuk dua kubu yang sudah mulai berlawanan, kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi, bahwa yang ketiga mungkin ada lagi seandainya Pak Ical dan Pak SBY menemukan format kerjasama yang menguntungkan dua belah pihak. Ya, nah ini kan sebetulnya agak agak sedikit dinamika politik beberapa hari terakhir ini. Sebetulnya Golkar juga sangat berpeluang pada saat itu bergabung bersama Gerindra dan PAN tentunya. Apa kira-kira Mas Viva ini yang menyebabkan akhirnya Golkar akhirnya agak sedikit pindah tempat lah begitu ya? Ini apakah karena cawapresnya akhirnya yang diambil adalah Hatta Rajasa dari PAN ini nampaknya? Tadi PAN sudah menyelesaikan Rakernas, alhamdulillah. Ada beberapa ketetapan. Yang pertama menetapkan platform koalisi dan menjatuhkan pilihannya ke Partai Gerindra. Kemudian yang kedua mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Yang ketiga menetapkan Ketua Umum PAN sebagai calon wakil presiden yang akan diusung mendampingi Pak Prabowo dan nanti diserahkan kepada Pak Prabowo untuk memilihnya. Artinya belum secara resmi ditetapkan oleh Prabowo ya? Ya, insya Allah ini akan pastilah gitu. Dan tadi Pak Prabowo juga hadir, kami sangat senang Pak Prabowo bisa hadir bersama-sama dengan seluruh kader Partai Amanat Nasional di seluruh Indonesia. Ya, Mbak Eva. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini kan sebetulnya ada pernyataan-pernyataan dari Golkar, Pak Ical, terutama ketua umumnya yang akan mendukung Jokowi. Tapi kok nampaknya pada pendeklarasian tadi ini nggak ada Golkar di sana? Ya karena pada saat memberikan dukungan di Pasar Gembrong kemarin masih dengan catatan Mas bahwa apa catatannya Mbak Eva? Hal tersebut akan dimintai persetujuan di Rakernas atau Rapimnas yang mulai hari Sabtu tersebut, sehingga tidak pada posisi bisa untuk mendeklarasikan dalam kapasitas parpol karena perlu persetujuan tersebut. Tadi Pak Fadil datang untuk menjadi observer ya pada saat deklarasi di Lenteng Agung tadi. Jadi sebetulnya ini baguslah pendidikan politik untuk masyarakat ya, bahwa dua posisi sudah jelas yang Gerindra dengan ini pendidikan politik. Mbak Eva, ini pendidikan politik bagi masyarakat yang bisa dikatakan bahwa politik itu membingungkan sebetulnya, Mbak Eva. Bukan, ada yang masih bingung, ada yang sudah tegas gitu, ada yang positioning yang in between gitu. Tapi
saya pikir ini baguslah untuk masyarakat berpikir juga. Tapi yang paling penting juga ke dalam ya, konsolidasi ke dalam untuk PDIP terutama, misalkan bahwa oke, 3 ini sudah firm, kita sudah cukup, mari kita kabarkan kepada masyarakat, dan masyarakat silahkan untuk menilai bahwa pembentukan kerjasama ini landasannya adalah tanpa transaksional, ideologis, dan seterusnya. Sikap politik PDIP sendiri kalau Golkar bergabung apa Mbak Eva? Sama, jadi pada hari ini sebetulnya penegasan. You want to join, this is our rule, kayak gitu ya, this is our way. Bahwa tiga parpol ini bisa bekerja sama dengan landasan-landasan platform, misalkan tadi istilahnya adalah kerjasama tanpa transaksional. Artinya koalisi ramping ini udah nggak berlaku lagi lah ya, siapapun boleh bergabung ya? Boleh dengan terms and conditions yang tadi sudah dibicarakan di antara bertiga, dan ada yang menarik tadi ya ketika Pak Surya Paloh mengistilahkan bahwa ini adalah kerjasama untuk restorasi Indonesia menuju Indonesia hebat, untuk mensejahterakan rakyat secara lahir dan batin. Oke, Mbak Eva, ini kita punya grafik, nanti saya bacakan ke Mbak Eva ya. Iya. Ya, ini ada grafik kita tampilkan tentang poros-poros yang ada. Ini poros Jokowi yang didukung oleh PDIP. Di sana ada PDIP, ada Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang tadi dideklarasikan. Jumlahnya ada sekitar 34,71%. Dan kalau Golkar juga bergabung, maka jumlahnya ini akan menjadi luar biasa ya, 49,46. Namun ini juga masih belum bisa dikatakan pasti. Kemudian poros Prabowo yang didukung oleh Gerindra, di sana ada Partai Gerindra, ada juga Partai Amanat Nasional yang telah resmi mendeklarasikan dukungannya. Demikian juga ada P3, jumlahnya sekitar 25,93, dan di sini sebetulnya ada yang masih agak ragu-ragu, ada PKS sebetulnya ya. Ya, sebetulnya selain Gerindra, PAN dan P3, nampaknya PKS sudah lebih condong ke kubu Prabowo. Ya, bagi PAN itu PKS itu adalah saudara, karena pada pemilu 99 PAN bersama dengan Partai Keadilan pada waktu itu pernah dalam satu rumah di fraksi reformasi DPR RI. Jadi kami akan sangat senang apabila PKS juga ikut bergabung dengan komunikasi PAN, politik dengan PKS juga sudah sangat intensif ya dilakukan. Oke, kalau misalkan itu bergabung maka angkanya menjadi luar biasa juga, ini sekitar 32,72. Ini Mas Sirajudin, kalau melihat ini kita bicara prosentase angka lah. Ini apakah ini sudah bisa dikatakan bahwa pemenang dari Pilpres itu sudah terlihat? Belum terlihat. Belum ya? Sampai saat ini, karena masih ada 2 pemain besar yang belum mengambil keputusan. Belum menentukan ya? Ya. Seandainya Golkar resmi dan didukung oleh Rapimnas yang akan datang untuk bergabung dengan PDIP, kemungkinan menangnya menjadi lebih besar, karena perhitungan kursi di parlemen saja misalnya itu sudah lebih dari 50%. Itu total sekitar 282 kursi parlemennya saja. Kalau lihat dari popular vote-nya juga cukup signifikan, itu di atas 50% juga. Nah, tetapi lagi-lagi saya kira ini di tikungan akhir ini Golkar punya kartu permainan yang harus diwaspadai juga. Artinya kalau diwaspadai ini sangat menentukan juga sebetulnya? Bisa jadi, karena kalaupun misalnya Golkar mengambil posisi bergabungan Pak SBY, lalu ngambil mungkin Hanura atau PAN, ya udah cukup juga untuk jadi satu poros. Dan itu tapi bisa sudah tidak mungkin, PAN sudah ke Prabowo saat ini. Maksudnya PKS atau Hanura maksud saya dengan itu bisa menjadi poros sendiri, setidaknya akan menunda peluang kemenangan Pak Jokowi
atau peluang kemenangan Pak Prabowo. Apalagi kalau tetapi melihat yang survei, diuntungkan saya kira Pak Prabowo yang jelas diuntungkan karena memberi waktu yang cukup Ada satu hal banyak penting kalau untuk menurut saya untuk mengkonsolidasi pemilih. Ya, Akhirnya. apalagi hasil Lebih survei juga menguntungkan Pak menurut Prabowo PSB. sekarang juga terus meningkat, meningkat, Ya. sementara Pak Jokowi kecenderungannya masih menurun. Kita akan sambung ini di segmen berikut Oh, ya, nanti, oke. Mas Viva.